Saat membuka lemari, tiba-tiba Bagas ini melihat ada sesosok anak kecil dengan muka yang sangat pucat tersenyum menatap ke arah Bagas, guys. Hai semuanya, kembali lagi dengan gua di AYL Story. Kali ini cerita horor datang dari Bu Ois di Bandung, guys. Kisah horor dari Bu Ois ini bercerita tentang anaknya yang bernama Bagas. Ketika Bagas ini kelas 5 SD, Bagas ini diganggu oleh makhluk halus yang berada di lemari tua di dalam kamarnya Bagas, guys. Semenjak suaminya membeli lemari jati tua tersebut, Bagas ini kerap diganggu oleh sosok hantu anak kecil yang berada di lemari tua tersebut nih. Gua udah gak sabar nih guys, mau nyeritain kisah horor dari Bu Ois ini pada kalian semua. Tetapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar AYL Story makin semangat ngupload cerita-cerita horor yang sangat menyeramkan untuk kalian semua, guys. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Let's go. Awal cerita Bagas ini adalah anak tunggal dari orang tuanya yang bernama Pak Suparna dan Ibu Ois. Pak Suparna dan Ibu Ois ini tinggal di Bandung sejak Bagas ini umur 6 bulan. Pak Suparna ini bekerja sebagai ASN dan Bu Ois sebagai ibu rumah tangga. Singkat cerita, hari itu adalah hari Minggu, pas sekali Sabtunya tanggal muda yang merupakan tanggal gajian Pak Suparna, guys. Lalu saat itu Minggunya, guys, bukannya mengajak keluarganya jalan-jalan ke pantai atau ke kebun binatang, Pak Suparna ini malah nyeleneh sendiri, guys. Pak Suparna malah mengajak jalan-jalan keluarganya ke Pasar Loak. Dengan muka yang cemberut karena diajak jalan-jalannya ke Pasar Loak, bukan ke pantai atau ke kebun binatang, Bu Ois ini tentu saja nggak mau, guys, diajak jalan-jalan oleh Pak Suparna ke Pasar Loak. Akhirnya Pak Suparna hanya mengajak Bagas saja, guys, ke Pasar Loaknya. Awalnya si Bagas ini nggak mau diajak ke Pasar Loak karena sudah dipengaruhi oleh ibunya agar nggak mau ikut dengan ayahnya tersebut, guys. Akan tetapi Pak Suparna ini dengan iming-imingnya mau membelikan Bagas mainan, akhirnya Bagas pun ikut ayahnya tersebut ke Pasar Loak. Sebelum ke Pasar Loak, tak lupa Pak Suparna ke toko mainan dulu, guys, untuk membelikan mainan kepada Bagas. Bagas ini senang sekali dibelikan mainan mobil-mobilan oleh bapaknya tersebut, guys. Setelah membelikan mainan untuk Bagas, Pak Suparna pun lalu mengajak jalan-jalan Bagas ke Pasar Loak. Di Pasar Loak, Pak Suparna ini melihat barang-barang dagangan di sana, guys. Pak Suparna jalan-jalan gitu, lihat-lihat dagangan, siapa tahu ada yang cocok gitu, guys, mau dia beli gitu. Tetapi pandangan Pak Suparna ini tertuju pada sebuah lemari tua yang dijajakan oleh pedagang di Pasar Loak tersebut nih. Pak Suparna memandangi lemari tersebut, ternyata lemari tersebut masih bagus dan berbahan kayu jati tua, guys. Bayangin tuh harganya berapa tuh? Mahal pasti, guys. Pak Suparna mulai tertarik dengan lemari tua tersebut dan menanyakan berapa harganya kepada pedagang yang menjajakan lemari tersebut. Ternyata pedagang tersebut menawarkan harga yang sangat murah pada Pak Suparna. Dalam hati Pak Suparna ini berkata, mungkin pedagang ini nggak tahu kalau lemari tersebut berbahan dasar kayu jati tua, guys. Setelah Pak Suparna ini nego harga, akhirnya Pak Suparna deal harga dengan pedagang tersebut. Setelah deal harga dengan penjual tersebut, Pak Suparna lalu mencari mobil pick up sewaan untuk mengangkut lemari tua tersebut, guys. Setelah mendapatkan mobil pick up sewaan, lalu lemari tersebut diangkat dan ternyata berat banget, guys, bobot dari lemari tersebut. Ya maklum aja ya, guys, ya bahannya aja jati tua, guys. Akhirnya pedagang tersebut mengajak teman-temannya yang berjumlah 3 orang bersama Pak Suparna dan sopir pick up untuk mengangkat lemari tersebut nih. Singkat cerita, sopir pick up lalu mengantarkan lemari tersebut ke rumah Pak Suparna.
Untung di sana tetangga-tetangga Pak Suparna ini lagi di depan rumah guys. Dan lemari pun berhasil diturunkan oleh tetangga-tetangga dan bersama Pak Suparna dan sopir pickup tadi gitu guys. Lalu lemari tersebut ditaruh di kamar Bagas guys. Karena di kamar Pak Suparna sendiri sudah tidak muat kalau lemari tersebut ditaruh di kamarnya. Setelah ditaruh di kamar Bagas, Pak Suparna lalu membersihkan lemari tersebut untuk menaruh pakaian Bagas di lemari tua tersebut nih. Pertama-tama nggak ada yang aneh yang terjadi di lemari tersebut. Tetapi di malam harinya suasana di kamar Bagas ini mendadak menjadi sangat mencekam guys. Bagas pun ya namanya juga anak SD ya guys ya, belum terlalu merasakan hal-hal gaib di lemari tersebut nih. Taunya Bagas nih malam itu sangatlah dingin, lalu Bagas pun selimutan dan bergegas untuk tidur. Tetapi nih selang beberapa saat tiba-tiba lemari tua itu membuka sendiri nih guys. Bagas belum nyadar nih kalau di dalam lemari tersebut ada makhluk tak kasat mata menghuni lemari tua tersebut nih. Bagas selalu bangun dari tidurnya dan menutup kembali pintu lemari tua tersebut. Setelah menutup pintu lemari tersebut, Bagas selalu kembali rebahan lagi di kasurnya. Tetapi selang beberapa saat, Bagas ini kembali mendengar suara orang menggedor-gedor pintu di dalam lemari tersebut nih guys. Jadi nih di dalam lemari tersebut ada yang menggedor-gedor guys. Bagas yang penasaran lalu kembali mendekati lemari tersebut dan dengan nekat membuka pintu lemari tua tersebut nih. Saat membuka lemari, tiba-tiba Bagas ini melihat ada sesosok anak kecil dengan muka yang sangat pucat tersenyum menatap ke arah Bagas guys. Sontak membuat Bagas ini jadi jatuh pingsan saat itu karena melihat sosok anak kecil tersebut guys. Keesokan harinya Bagas pun sudah berada di kamar tidurnya. Saat terbangun dari tidurnya, ibu Bagas ini sudah berada di samping Bagas. Bagas juga sudah berada di kasur karena tadi malam dipindahkan oleh ayahnya ke atas kasur guys. Kan tidur di bawah gitu guys, pingsan dari tadi malam. Ibu Bagas bertanya pada Bagas kenapa tadi malam tidur di lantai. Bagas pun menangis dan bilang pada ibunya bahwa dia takut dengan lemari itu guys. Ada apa nak dengan lemari itu? Jawab ibunya nih. Lemari itu ada hantunya bu. Ibu Bagas belum percaya nih guys dengan cerita Bagas. Kamu mungkin tadi malam lagi mimpi tuh nak. Jawab ibu Bagas nih. Bagas pun hanya terdiam dan dengan setengah ketakutan berada di kamarnya karena ada lemari tua tersebut. Dari pingsan tadi malam, Bagas ini jadi bangunnya kesiangan guys. Hari itu Bagas pun tidak masuk sekolah. Bu Eis menyuruh Bagas ini untuk istirahat dahulu dan Bu Eis pun mau menyiapkan sarapan untuk Bagas guys. Di dalam kamarnya, Bagas ini kembali didatangi oleh anak kecil penunggu lemari tua ini guys. Tetapi hantu tersebut nggak lagi menggedor-gedor atau membuka pintu lemari lagi guys. Tetapi hantu tersebut sudah berada di sebelahnya Bagas nih dan mengagetkan Bagas. Sontak Bagas pun berteriak meminta tolong pada ibunya. Ibunya pun lalu bergegas menghampiri Bagas dan ternyata Bagas kembali pingsan nih guys. Lalu Bu Eis pun menelpon Pak Suparna agar segera pulang untuk menengok Bagas. Kok tiba-tiba teriak dan pingsan lagi guys. Belum selesai Bu Eis ini teleponan dengan Pak Suparna, Bagas pun lalu menghampiri ibunya dengan wajah yang pucat dan dengan sorot mata yang tajam. Bagas ini dengan nada yang membentak kepada ibunya nih bilang guys, mana sarapanku? Bu Eis kemudian berbicara pada Pak Suparna agar gak jadi pulang karena Bagas sudah terbangun dari pingsannya. Lalu Bu Eis pun menutup teleponnya dan menanyai Bagas, kamu lihat apa nak? Kok kamu teriak-teriak lalu pingsan? Bagas pun dengan anehnya gak menjawab pertanyaan dari ibunya tersebut guys. Dan Bagas kembali bilang guys dengan nada yang membentak pada ibunya guys, mana sarapanku? Sontak Bu Eis pun lalu menyiapkan makan untuk Bagas. Anehnya nih, Bagas ini biasanya makan di meja makan. Tetapi nih, tumben-tumbenan si Bagas ini makannya di dalam kamar guys. Gak seperti biasanya gitu. Biasanya kan makan di meja makan gitu guys. Ibunya pun terheran-heran dengan tingkah laku Bagas yang gak seperti biasanya.
Bagas pun setelah mengambil nasi yang dihidangkan oleh ibunya, lalu makan di dalam kamar dan mengunci kamarnya tersebut. Bu Eis yang agak keheranan dengan tingkah laku Bagas ini lalu menguping dari luar pintu kamar Bagas, guys. Dan ternyata nih, Bagas ini sedang berbicara sendiri di dalam kamarnya. Padahal nih, di rumah tersebut hanya ada Bu Eis dan Bagas saja, guys. Jadi bicara sama siapa tuh, guys? Bu Eis jadi bingung dengan tingkah laku Bagas saat itu. Singkat cerita nih, malamnya Bu Eis pun cerita dengan Pak Suparna tentang tingkah laku Bagas yang belakangan ini aneh sejak ada lemari tua di kamarnya tersebut nih. Setelah orang tua Bagas ini ngobrol panjang lebar, Pak Suparna dan Bu Eis ini lalu menghampiri kamar Bagas yang kebetulan saat itu nggak dikunci oleh Bagas, guys. Mereka berdua lalu masuk ke kamar Bagas, tapi Bagas tidak ada di dalam kamarnya. Bapak dan ibu Bagas ini pun lalu mencari di sekitar rumahnya kemana perginya Bagas, tetapi Bagas ini tak kunjung ditemukan oleh kedua orang tuanya. Lalu Pak Suparna dengan inisiatifnya menelpon ke rumah teman-teman Bagas, tetapi Bagas pun nggak ada di rumah temannya, guys. Bu Eis pun curiga dengan lemari tua yang ada di kamar Bagas. Lalu Bu Eis membuka lemari tua tersebut, tetapi anehnya ternyata Bagas ini sedang tertidur pulas di dalam lemari tersebut nih, guys, dengan kondisi pintu yang tertutup. Jadi Bagas ini kok bisa ya, guys, tidur di dalam lemari gitu, guys, dengan posisi tertutup loh, guys. Itu gimana bernapasnya, guys? Pak Suparna pun lalu kembali menggotong Bagas untuk pindah tidur di kasurnya. Anehnya Pak Suparna ini nggak kuat nih, guys, menggotong Bagas karena tiba-tiba Bagas ini berat banget digotong. Padahal badan Bagas ini terbilang kecil, guys, untuk ukuran anak SD kelas 5. Kalian bisa membayangkan sendiri lah berapa berat badan Bagas, guys. Karena tidak bisa menggotong Bagas, Pak Suparna akhirnya membangunkan Bagas, guys. Setelah Bagas ini dibangunkan, Bagas ini dengan sorot mata yang tajam dan yang muka yang agak pucat mendorong Pak Suparna sampai Pak Suparna ini terpental nih, guys. Saking kuatnya dorongan dari Bagas, guys. Padahal Bagas anak kelas 5 SD kok bisa mendorong sampai terpental bapaknya, guys. Dan Bagas pun berbicara dengan bahasa Jawa. "Ojo ganggu aku ki wis seneng konconan karo anakmu," yang artinya jangan ganggu aku ini udah senang berteman dengan anak kamu. Gitu, guys, kata Bagas, guys. Bagas ini nggak pernah bisa berbahasa Jawa padahal, guys, karena sejak kecil Bagas ini tinggal di Bandung. Dengan anehnya berbicara seperti itu, ternyata Bagas ini dirasuki oleh seorang anak kecil Jawa yang berada di lemari tua tersebut, guys. Lalu Pak Suparna membacakan ayat-ayat suci untuk mengusir makhluk halus yang merasuki tubuh si Bagas ini, guys. Setelah dibacakan ayat-ayat suci, Bagas pun kembali pingsan nih. Dan sekarang bisa digotong oleh Pak Suparna karena tubuh Bagas ini sudah nggak berat lagi gitu. Singkat cerita, keesokan harinya tingkah laku Bagas ini kembali aneh nih, guys. Bagas ini tiba-tiba sudah duduk di atas lemari, guys, saat ibunya masuk ke kamar Bagas nih. Anehnya kok bisa Bagas ini duduk di atas lemari tersebut, padahal tinggi lemari tersebut berkisar 2 meteran lebih lah. Dan gak ada pijakan sebelah lemari tersebut untuk Bagas ini naik ke atas lemarinya itu, guys. Jadi di sebelah lemari itu gak bisa untuk Bagas naik ke lemari tersebut gitu. Dirasa tingkah laku Bagas ini sudah keterlaluan anehnya. Sejak ada lemari tua di dalam kamarnya, akhirnya Bu Eis ini menelpon kakaknya yang berada di Cimahi. Suami dari kakak Bu Eis ini yang bernama Pak Maman merupakan orang pintar yang bisa melihat hal-hal gaib, guys. Singkat cerita, Pak Maman ini disuruh ke rumahnya Bu Eis, guys, untuk melihat kondisi Bagas saat ini. Singkat cerita, Pak Maman ini malamnya sudah tiba di rumah Pak Suparna dan Bu Eis. Dan Pak Maman ini langsung masuk ke kamar si Bagas, guys. Bagas di sini lagi berbicara sendiri gitu, guys, dengan arwah tersebut. Pak Maman pun lalu menutup kamar Bagas dan memulai ritual-ritual untuk mengusir makhluk halus yang berada di tubuh Bagas nih. Setelah membacakan doa-doa dan mantra dan melakukan ritual tersebut, Bagas ini terlihat kembali pingsan di atas kasurnya.
Dan Pak Maman pun lalu keluar dari kamar Bagas, lalu bercerita pada Pak Suparna dan Bu Ois. Ternyata Bagas ini dirasuki oleh arwah anak kecil yang dulunya meninggal di dalam lemari tersebut nih guys. Awalnya Pak Suparna ini nggak percaya dengan apa yang dikatakan Pak Maman guys. Lalu Pak Maman dirasa adiknya ini belum percaya kalau lemari tersebut merupakan lemari yang terkutuk. Akhirnya Pak Maman ini mengajak Pak Suparna nanti tengah malam untuk melakukan ritual di kamar Bagas agar mengetahui apa yang terjadi pada Bagas dan lemari tua di kamar Bagas tersebut nih. Akhirnya Pak Suparna pun mengikuti perkataan dari kakak iparnya tersebut, dan singkat cerita hari itu sudah menunjukkan jam 12 malam. Pak Maman dan Pak Suparna mulai melakukan ritual untuk membuka mata batin Pak Suparna yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia pada umumnya guys. Bagas saat itu sudah tertidur pulas di kasurnya. Setelah melakukan ritual dan Pak Suparna ini dibuka mata batinnya, Pak Suparna ini lalu kaget guys melihat ada sesosok anak kecil berada di atas lemari tuanya tersebut guys. Sosok anak kecil tersebut terlihat dengan muka yang sangat pucat dan menggunakan pakaian semacam koteka gitu guys, cuma cangcut doang gitu, dengan wajah yang pucat, dan anak kecil tersebut mempunyai taring yang sangat panjang guys di giginya guys. Pak Suparna pun lalu mulai berbicara dengan makhluk penghuni lemari tua tersebut dan menanyai nama dari makhluk halus tersebut guys. Ternyata makhluk tersebut bernama Jarwo. Jarwo ini bercerita pada Pak Suparna, dulu saat zaman penjajahan, Jarwo ini adalah anak yang tak diharapkan lahir ke dunia oleh orang tuanya. Jarwo ini dilahirkan karena hubungan terlarang ibunya yang merupakan seorang pembantu dari seorang Belanda saat itu. Ibu Jarwo ini melakukan hubungan terlarang dengan majikan Belandanya tersebut nih guys. Dari hubungan terlarang tersebut lahirlah Jarwo ke dunia ini nih guys. Lama-lama setelah menjalin hubungan asmara dengan majikan Belandanya tersebut dan menghasilkan anak bernama Jarwo ini, akhirnya istri dari majikan ibunya tersebut mengetahui hubungan suaminya dengan ibu Jarwo. Lalu ibu Jarwo ini diancam akan dibunuh oleh istri majikannya tersebut guys, karena sudah menjalin hubungan terlarang dengan suaminya itu guys. Dirasa ibu Jarwo ini dicari oleh istri majikannya tersebut dan akan dibunuh di rumahnya sendiri. Sebelum dibunuh, Jarwo ini disembunyikan oleh ibunya di lemari tersebut nih guys, lemari tua itu guys, agar tidak ikut dibunuh oleh istri majikannya guys. Ternyata benar dugaan ibu Jarwo. Ibu Jarwo ini ditembak mati oleh istri majikannya di rumahnya sendiri dengan sepucuk pistol. Sedangkan Jarwo ini masih disembunyikan di dalam lemari tua yang tadi itu guys, dan dikunci oleh ibunya guys. Akhirnya setelah berhari-hari dikunci di lemari tersebut, Jarwo kecil ini naasnya ditemukan oleh ayah Belandanya tersebut sudah tidak bernyawa lagi di dalam lemari tersebut nih guys. Kasihan ya guys ya Jarwo ini guys meninggalnya guys. Balik lagi nih ke masa sekarang. Jarwo pun bilang pada Pak Suparna dan Pak Maman agar jangan mengusir dia dari rumah tersebut, karena Jarwo ini sudah nyaman berteman dengan Bagas guys. Tetapi Pak Maman pun kembali membacakan mantra-mantra untuk mengusir Jarwo dari rumah adiknya tersebut guys. Setelah dibacakan mantra oleh Pak Maman dengan menangis dan berteriak minta tolong, Jarwo ini akhirnya dipindahkan oleh Pak Maman ke tempat lain guys. Dan setelah berhasil memindahkan si Jarwo ini, Pak Maman kembali menutup mata batin Pak Suparna, dan Pak Suparna menjadi normal lagi seperti manusia normal pada umumnya guys. Setelah selesai dengan ritual-ritual tersebut, Pak Maman bilang pada Pak Suparna agar besok membakar lemari tersebut nih, karena lemari tersebut merupakan lemari yang terkutuk guys. Akhirnya keesokan harinya Bagas pun terbangun dari tidurnya dan tidak mengingat sama sekali dengan kejadian-kejadian aneh
yang menimpanya belakangan ini guys. Bagas pun kembali normal seperti Bagas yang sebelumnya guys, karena sudah tak lagi dirasuki oleh makhluk penghuni lemari tua tersebut guys. Akhirnya pagi itu Pak Suparna dan Pak Maman membongkar lemari tua terkutuk tersebut nih dan membakarnya di halaman belakang rumahnya Pak Suparna guys. Bagas sempat bingung kenapa lemari yang baru saja dibeli oleh ayahnya ini tiba-tiba kok dibongkar dan dibakar oleh ayahnya. Lalu kenapa kok tiba-tiba ada pamannya di rumah tersebut gitu. Bagas pun kembali bertanya pada ayahnya, kenapa lemari tersebut dibongkar dan dibakar? Akan tetapi ayahnya tak menjawab sama sekali pertanyaan dari anaknya tersebut guys. Dan cerita dari Bagas dan Bu Ois dan Pak Suparna ini selesai. Oke guys, mungkin cukup segitu aja kisah horor dari Bu Ois ini. Like kalau kalian suka video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian ingin membagikan cerita horor kalian pada Ayah Story, silahkan email di bawah ini ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.